Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga di kesempatan hari ini Bapak Ibu selalu ada dalam kesehatan. Semoga Ibu bisa menyimak apa yang akan saya sampaikan di sini. Kami di sini akan menyampaikan tentang saat sulit menghadapi anak. Saat sulit menghadapi anak itu betul-betul dibutuhkan, terutama untuk masa anak-anak sekolah menengah pertama, karena mereka cenderung masa pencarian jati diri. Nah, kenapa bisa masa pencarian jati diri? Karena pada saat ini anak-anak itu, untuk anak usia SMP itu masa puber ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk masa puber tersebut Bapak Ibu harus betul-betul ekstra menghadapi putra-putrinya. Baik Bapak Ibu, kenapa saya mengambil tema saat sulit menghadapi anak? Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah selama ini Bapak Ibu merasa kesulitan nggak mendidik putra-putrinya, terutama untuk anak-anak yang usia puber atau masa pencarian jati diri? Nah, semua jawaban biasanya Bapak Ibu itu bervariasi ya, bermacam-macam. Ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang-gampang susah, ada yang bilang 50-50 ya, ada gampangnya, ada susahnya. Nah, ini sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah memahami kondisi psikologis putra-putri Bapak Ibu, ini Bapak akan lebih mudah Bapak Ibu menghadapi putra-putrinya. Nah, Bapak Ibu biasanya kesulitan apa sih yang dirasakan sama Bapak Ibu pada saat-saat sekarang ini dalam mendidik putra-putrinya? Nah, biasanya Bapak Ibu untuk anak-anak remaja itu kita diberi keras sedikit, biasanya anaknya ngelawan ya. Terus ketika bapak-bapak melembutkan suara atau dengan lembut sama anaknya, biasanya anaknya ngelunjak. Nah, ini di sini terkait dari karakter Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, putra-putri untuk yang masa remaja ini biasanya di pergaulan juga cenderung miris ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu tidak memahami kondisi psikologis anak, itu anak akan mempunyai karakter yang luar biasa ya Pak ya. Biasanya anak-anak itu sulit dikendalikan. Pada saat ada masalah sedikit di rumah, anaknya biasanya mencari jati diri di luar rumah. Nah, pada saat mencari jati diri di luar rumah, mereka itu biasanya terbawa kepada hal-hal yang negatif Pak. Ada yang ikut-ikutan geng motor, ada yang merokok, ada yang narkoba. Nah, ini di sini maaf Bapak Ibu bukan menakut-nakuti ya Pak. Kalau Bapak Ibu sudah paham kondisi psikologis anak, insya Allah anak akan mudah dikendalikan. Dia akan nurut banget sama Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya putra-putri Bapak Ibu itu lebih bisa mengikuti apa yang Bapak inginkan? Ini ada pola asuh ya Bapak Ibu yang harus disesuaikan. Pola asuh yang bagaimana yang harus sesuai dengan putra-putri Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya putra-putri Bapak Ibu yang usia remaja itu bisa mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Bapak Ibunya? Ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ada 6 poin ya Pak ya untuk menaklukkan atau untuk membuat putra-putri Bapak Ibu itu bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Bapak. Yang pertama, Bapak Ibu untuk menghadapi putra-putri yang usia remaja seperti ini, Bapak harus fokus supaya anak-anak itu mau mengikuti apa yang Bapak inginkan. Fokus ya Bapak Ibu. Fokus di sini pada saat Bapak Ibu menyuruh atau berbicara sama putra-putri Bapak Ibu, baiknya simpan atau apapun yang sedang Ibu kerjakan, apapun yang sedang Ibu pegang atau Bapak lakukan, disimpan dulu dan fokus dulu sama anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kontak mata Bapak Ibu. Nah, banyak orang tua pada saat berbicara dengan putri-putrinya tidak ada kontak mata sama sekali. Misalnya anaknya ngajak berbicara, ibunya asik bermain gadget, atau anaknya ngajak ngobrol sama bapaknya asik nonton TV. Dia menjawab sih, mendengarkan apa yang dibicarakan anaknya, tapi tidak ada kontak mata. Nah, itu anak akan merasa tidak diperhatikan. Anak akan merasa bukan tidak diperhatikan, dicuekin. Yang akhirnya anak akan tidak betah di rumah dan merasa
di rumah ini sudah tidak ada yang bisa diajak berdiskusi. Yang ketiga, Bapak Ibu, harus ada kontak fisik. Nah, pada saat ada kontak fisik bukan berarti di sini kontak fisiknya itu Bapak Ibu pada saat memanggil anaknya tidak nyaut, anaknya cuek, datang-datang langsung dicubit. Datang-datang langsung dipukul. Biasanya ada ya orang tua walaupun anaknya itu sudah remaja masih ringan tangan, suka nyubit, suka mukul. Nah, di sini kontak fisik itu pada saat ibu berbicara dengan putra-putrinya bisa dipegang kepalanya, diusap punggungnya, baru ibu mengucapkan apa yang ibu inginkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, memberi waktu anak. Nah, memberi waktu anak itu yang bagaimana? Jadi pada saat Bapak Ibu memerintahkan pada anak atau menyuruh sesuatu pada anak, lihat dulu putra-putrinya lagi ngapain. Kalau dia lagi belajar, selesaikan dulu belajarnya, baru ibu memerintahkan apa yang ibu inginkan. Jangan sampai anaknya lagi nonton TV, ibunya menyuruh sesuatu ke anaknya, misalnya mau dibelikan gula. Nak, tolong belikan ibu gula ke depan cepat sekarang. Padahal anaknya lagi asik, misalnya lagi mengerjakan sesuatu. Nah, kadang-kadang anak itu jadi tidak ikhlas ya disuruh sama orang tua. Akhirnya berangkat dengan marah-marah. Kadang-kadang lama. Nah, jadi kenapa anaknya bisa lama? Kadang-kadang kan tidak fokus juga anaknya pada saat dia lagi melakukan sesuatu, tiba-tiba disuruh oleh orang tua. Padahal anaknya itu betul-betul lagi nanggung, lagi mengerjakan sesuatu. Jadi alangkah baiknya kalau ibu memerintah sama putra-putrinya, lihat dulu putra-putrinya lagi apa. Biarkan beri waktu beberapa menit untuk menyelesaikan dulu kegiatannya, baru ibu memberikan instruksi sama putra-putrinya. Yang kelima, Bapak Ibu, harus ada ucapan tolong. Jadi pada saat ibu mau membutuhkan pertolongan dari putra-putrinya atau mau menyuruh sesuatu sama putra-putrinya, harus minta tolong. Nah, tolong bantu ibu jahitin jemuran misalnya, angkatin jemuran. Atau nak, tolong bantu ibu bersihin kamar mandi. Itu ucapan tolong. Jadi anak pun akan mau pada saat ibunya minta tolong. Itu tidak akan ada menolak atau marah, apalagi kalau ibunya menyuruhnya dengan intonasi yang lembut. Nah, kebanyakan Bapak Ibu pada saat memerintah sama anaknya, bahkan pada saat memanggil sama anak pun, ibu itu biasanya menggunakan nada bicara tinggi, intonasinya yang tinggi. Teriak-teriak, Bu. Manggil anak pun biasanya sampai kedengaran satu RT, Bapak Ibu. Padahal anaknya dekat. Kenapa? Karena katanya anaknya kalau dipanggil itu, kalau belum teriak mamahnya, kalau belum teriak bapaknya, dia itu cuek banget. Nah, ini di sini ibu dengan suara lembut. Saat pertama memanggil, anaknya tidak melihat, cuek. Yang kedua kali ibu jangan langsung teriak, tapi tetap nadanya sama dengan tadi. Anaknya masih tidak merespon, ketiga kalinya ibu datang. Tepuk pundaknya baru ditanya. Nah, itu ya Bu ya, jangan teriak-teriak. Nah, pada saat ibu menyuruh anaknya itu dengan lembut, apalagi ada ucapan tolong, itu anaknya pasti mengikuti atau mau diperintah oleh Bapak Ibu. Yang keenam, ucapkan terima kasih. Nah, selama ini yang saya perhatikan, orang tua itu setelah menyuruh anaknya kadang-kadang tidak ada ucapan terima kasih. Lempeng-lempeng baiklah katanya gitu nyapanya, cuek aja. Jadi setelah selesai ya sudah diambil, simpen. Nah, kadang-kadang pada saat disuruh oleh bapaknya atau ibunya boro-boro bilang terima kasih, yang ada dimarahin. Kenapa bisa dimarahin? Ya disuruh beli kopi aja ke warung kok sampai setengah jam, emangnya belinya di Australia, itu warung kan dekat. Nah, pada saat seperti itu anak sudah capek-capek membantu ibu bapak, membelikan apa yang ibu bapak inginkan, tiba-tiba sudah dimarahi pas datang sudah capek-capek. Nah disinilah Bapak Ibu tidak ada sinkronisasi antara ibu dan bapak, akhirnya anak tidak mengikuti apa yang ibu inginkan. Hal terburuk yang terjadi, anak jadi tidak betah di rumah Bapak Ibu. Kalau sudah tidak betah di rumah, ya kita sebagai orang tua sulit mengontrolnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya Bapak Ibu itu lebih klik dengan putra-putrinya, supaya selain tadi yang 6 saya sampaikan, bagaimana supaya putra-putrinya mengikuti apa yang Bapak inginkan.
Ini ada beberapa poin ya karakter putra-putri Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak mengetahui kondisi psikologis putra-putrinya, terutama karakter, nanti Bapak tidak tepat menerapkan pola asuh pada putra-putrinya. Nah, Bapak Ibu, dalam mendidik anak itu tidak terlepas dari love dan kontrol. Love itu adalah kasih sayang. Kontrol itu mungkin bagaimana Bapak mengontrol putra-putrinya. Nah, apabila love-nya tinggi, kontrolnya rendah, itu anak nantinya akan dominan. Dominan itu yang bagaimana anak kebutuhan untuk menguasai orang lainnya sangat tinggi. Jadi anaknya itu cenderung kalau ada keinginan suka memaksakan kehendak, kekeh ya Bapak Ibu, kedah pok torolong sahur bahasa Sunda nama. Nah itu ya kalau love-nya tinggi tapi kontrolnya rendah. Bagaimana kalau love-nya tinggi, kontrolnya tinggi, ibunya memberikan kasih sayang dan bapaknya sangat tinggi dan kontrolnya pun tinggi. Nah ini akan menyebabkan anak tidak mandiri, ketergantungannya tinggi, anak cenderung segala sesuatu pingin di depan mata, kebutuhan dibantu dan dilayaninya sangat tinggi. Kurang bagus juga ya, Bapak Ibu harus seimbang antara love dan kontrol. Kemudian kalau love-nya kurang, kontrolnya pun kurang, itu anak akan agresif. Yang agresif itu yang bagaimana? Kebutuhan anak untuk melanggar aturannya sangat tinggi. Jadi biasanya anaknya ngeyel, kalau disuruh banyak alasan, suka usil, iseng, jahil, adiknya tuh pasti aja dinakalin. Entah itu diumpetin sendalnya, diumpetin mainannya, atau mungkin kadang-kadang kalau sama teman-temannya, kalau naik kendaraan biasanya ngumpetin helm ya Bapak Ibu. Nah ini kalau love-nya kurang, atau love itu kasih sayang ya, kontrolnya pun kurang. Bagaimana kalau love-nya kurang tapi kontrolnya tinggi banget? Nah itu biasanya anaknya merkedewang Bapak Ibu, atau bahasa psikologisnya defensif. Nah, jadi kalau yang defensif itu anaknya cenderung keras kepala, sulit dibilangin, dibiarkan sampai dewasa, biasanya anak tidak akan menerima masukan dari siapapun. Nah, Bapak Ibu tuh harus bisa menyeimbangkan antara kasih sayang dan kontrol. Jangan sampai yang satu tinggi, yang satu rendah. Jadi akan mengakibatkan ada beberapa karakter yang sulit diarahkan nantinya oleh Bapak Ibu. Nah, selain love dan kontrol juga Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas psikologis anak supaya anaknya itu soleh, cerdas. Bapak Ibu putra putrinya disekolahkan itu pingin pintar, pingin cerdas ya. Nah ada beda antara pintar dan cerdas itu berbeda banget. Kalau pintar biasanya dalam hal akademik dia bisa mengikuti, tapi ketika di rumah sulit diarahkan, sulit diatur, ngelawan, berontak dan sebagainya. Nah banyak yang pintar itu istilahnya pintar keblinger ke depannya, karena tidak diimbangi dengan karakter dan psikologis yang baik. Nah, kemudian kalau cerdas yang bagaimana? Yang cerdas itu walaupun tidak pintar, tidak ranking, tapi dia secara psikologisnya itu baik, anaknya manut, nurut apa yang ibu bapak inginkan, menyesuaikan apa yang bapak ibu harapkan, dia pasti mau. Nah yang cerdas itu walaupun tidak ranking 1, tapi dia akan menjadi orang sukses ke depannya. Jadi bagaimana Bapak Ibu supaya putra ibu teh pinter juga ya cerdas juga ya, pinter dan cerdas katanya, yang penting cerdas. Nah bagaimana supaya Bapak Ibu putra putrinya cerdas, baik cerdas secara intelektual, cerdas secara emosi, cerdas secara spiritual ya Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama lihat data psikologis putra putri Bapak ini. Apa saja sih data yang bisa Bapak lihat anak-anak usia SMP supaya nantinya anaknya bisa cerdas, bukan pintar lagi ya Bapak Ibu, cerdas. Nah ini di sini ada beberapa poin. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengetahui nilai IQ.
Yang pertama, nilai IQ. Nilai IQ itu untuk apa ya? Nilai IQ itu banyak pertanyaan yang orang tua itu kadang-kadang bingung. Nilai IQ itu apakah akan tetap seperti ini? Apakah bisa naik? Apakah bisa turun? Nah, nilai IQ itu bisa naik dan bisa turun. Terus nilai IQ itu untuk apa? Nah, nilai IQ itu hanya modal untuk meningkatkan kecerdasan. Semakin nilai IQ-nya semakin bagus, anak semakin mudah memahami atau menerima materi pembelajaran. Nah, itu ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut tes psikologi, itu yang pertama akan dibahas, akan dianalisa data psikologisnya. Yang kedua, Bapak Ibu, dominasi otak ya Bapak Ibu. Nah, putra-putri Bapak Ibu ini disekolahkan itu harus mengetahui loh, anaknya itu yang aktifnya otak kanan apa otak kiri. Terus apa sih bedanya otak kanan dan otak kiri? Nah, yang otak kanan biasanya anaknya lebih kreatif, imajinasinya lebih tinggi. Nah, kalau anak yang otak kanan itu biasanya karena kreatif, pada saat selesai kuliah, dia itu sibuk memikirkan bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan. Itu untuk anak yang otak kanan. Kalau yang otak kiri beda lagi Bapak Ibu. Kalau kiri banget ini tuh bukan berarti kiri kanan tidak bagus, kiri dan kanan juga bagus, tapi kanan pun batasnya skornya tidak lebih dari 3. Untuk yang kiri tidak lebih dari -3. Nah, kalau yang kiri biasanya selesai kuliah biasanya sibuk mencari lowongan pekerjaan. Nah, dua-duanya juga bagus ya Bapak Ibu, tapi baiknya seimbang. Yang seimbang itu berapa sih skornya? 0. Tapi kalau dominasi otaknya kanan dan kirinya tidak lebih dari 3, itu biasanya sudah lebih seimbang. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu, oh anak saya otak kanan nih, nanti ke depannya calon pengusaha nih, bisa kan seperti itu. Bagaimana nih cara belajarnya? Nah, untuk yang otak kanan, cara belajarnya biasanya lebih menggunakan gambar. Jadi anak-anak yang otak kanan itu, asal melihat gambarnya dia sudah paham maksud dari buku tersebut. Nah, jadi para pengajarnya, baik orang tua di rumah ataupun gurunya, jangan terlalu bawel, jangan banyak kata, cukup dibantu dengan gambar kayak buku ensiklopedia, itu ada gambarnya, ada penjelasannya, anak sudah paham, sudah mengerti. Nah, kalau otak kiri bagaimana? Kalau otak kiri itu lebih menyukai hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan ya. Biasanya anak-anak yang otak kiri lebih menyukai kayak matematika, fisika, seperti itu ya Pak ya, lebih ke keilmuan. Nah, yang otak kiri teknik belajarnya lebih menggunakan verbal. Nah, ini beda. Kalau yang otak kiri, bapak gurunya, ibu gurunya, orang tuanya di rumah kalau ngajarin itu harus jelas, harus banyak kata, lebih dibilang lebih bawel lah, itu baru mengerti. Kalau tidak bawel, tidak banyak kata, bingung, akhirnya dia nggak paham juga. Nah, ini Bapak Ibu akan diketahui nantinya kalau Bapak memeriksakan data psikologis putra-putrinya. Yang ketiga, efektif belajar. Nah, efektif belajar itu kan bermacam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang menggunakan kata hati, ada yang menggunakan perasaan, ada yang imajinasi, ada yang panca indera. Nah, itu kalau putra-putrinya sudah paham teknik belajar mereka, dia itu tidak akan kesulitan dalam belajar. Misalnya putra Bapak nih ternyata kata hati nih pola belajarnya, biasanya anaknya itu mudi, seenaknya, semau gue kalau belajar. Nah, ini ada tekniknya bagaimana kalau anaknya pola efektivitas belajarnya yang kata hati, bagaimana yang imajinasi, itu akan tergambar nanti, akan diketahui oleh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah mengajarkan kepada putra-putrinya. Dan yang keempat, ada pola belajar. Nah, pola belajar itu luar biasa. Nah, pada saat pola belajar diketahui, itu akan mengetahui potensi anak Bapak Ibu. Ada yang pola belajarnya didaktik nih anaknya, itu anaknya biasanya lebih menyukai ngajari orang. Anak-anak yang didaktik itu nggak suka diajarin, jadi kedepannya dia calon dosen atau calon trainer. Ada juga yang sintetik nih pola belajarnya. Kalau sintetik biasanya anak-anak sintetik itu butuh menggabungkan berbagai macam masukan. Nah, biasanya dia calon dokter. Nah, seperti itu ya. Banyak sih, ada 10 pola belajar putra-putri Bapak. Ada yang teknokratik, nanti bisa menjadi seorang arsitek atau insinyur. Ada yang
entrepreneur, biasanya dia nanti ke depannya bisa diarahkan untuk menjadi pengusaha. Nah, ini pola belajar putra-putri Bapak akan diketahui, sehingga yang keenamnya potensi putra-putri Bapak pun akan diketahui. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu, karakter. Nah, ini kunci utama. Bapak Ibu itu harus mengetahui karakter anak biar lebih mudah mengarahkan di rumah, biar lebih mudah mengajak belajarnya. Apa sih karakter anak itu? Ada berapa macam sih karakter anak? Karakter anak itu ada 12 macam Bapak Ibu, tapi saya di sini akan membahas 3 poin saja. Barangkali Bapak ingin tahu lebih jauh, nanti bisa dengan tes psikologi ya Bapak Ibu. Apa saja karakter anak yang remaja yang sering muncul? Yang pertama biasanya ada anak yang afiliatif Bapak Ibu. Afiliatif itu anak cenderung tidak betah di rumah. Biasanya pulangnya itu kalau dia mau makan, habis itu entah pergi kemana. Biasanya malam baru pulang ke rumah. Biasanya anak-anak remaja itu senangnya berkumpul dengan teman-temannya. Mending kalau berkumpulnya hal-hal positif, belajar bersama. Tapi takutnya ya ke bawah-bawah ke hal-hal yang negatif. Nah, karena untuk anak-anak yang afiliatif itu kerjasamanya tinggi banget. Dia itu kadang-kadang niru, peniru ulung. Temennya ngerokok karena dia lagi pencarian jati diri, ya ikutlah merokok. Temennya masuk ke geng motor, ya karena dia pun butuh pengakuan, karena lagi cari jati diri, akhirnya masuk juga ke situ. Nah, jadi untuk anak yang afiliatif itu betul-betul harus segera disembuhkan. Barangkali Bapak Ibu ada yang anaknya nggak betah di rumah ya, yuk kita sama-sama lihat data psikologisnya, yuk kita cari tahu bagaimana solusi penyembuhannya ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ada karakter anak yang namanya afiliatif. Afiliatif itu sudah yang tadi ya Pak. Intuitif. Yang intuitif itu anak cenderung emosional, cepat marah. Biasanya sama orang tua pun bentak-bentak. Ibunya nadanya misalnya volumenya hanya 5, anaknya 12. Ketika mamanya bicaranya tinggi, anaknya lebih tinggi lagi. Nah, untuk yang intuitif biasanya sensitif banget, kadang-kadang mudah tersinggung selain emosional. Bahkan ada kalau yang grafiknya sampai tinggi, mencapai 100, dia itu suka menyakiti diri sendiri atau melempar barang yang ada di dekatnya. Ini pun karakter anak akan sembuh paling lama 3 bulan Bapak Ibu kalau Bapak tahu teknik penyembuhannya. Satu lagi Bapak Ibu, karakter yang akan saya bahas, achiever. Nah, kalau yang achiever itu biasanya anaknya nggak mau kalah, ambisius, selalu ingin menjadi yang terbaik, selalu ingin menjadi yang nomor 1. Bukan tidak bagus Bapak Ibu, itu bagus sekali ya. Anak itu potensi untuk menjadi yang terbaiknya sangat tinggi, bisa memotivasi diri sendiri. Tapi kalau sudah ambisius, biasanya anak akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya dan keinginan orang tua. Nah, itu karakter yang saya sebutkan 3. Tadi di love dan control saya sudah membahas karakter yang lainnya. Ada dominan, ada yang dominasi atau ada yang ketergantungan, ada yang agresif, dan ada yang defensif. Nah, itu karakter anak yang akan menghambat pada kecerdasan Bapak Ibu. Kecerdasan kenapa bisa dihambat? Karena kalau karakter anaknya sudah susah diarahkan, boro-boro ibunya ngajak belajar, ngajak makan bersama pun kadang-kadang sulit karena anaknya ya kelayapan kemana-mana. Ini anak-anak remaja kebanyakan seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu data yang bisa kami analisa. Yang pertama nilai IQ, yang kedua dominasi otak, yang ketiga pola belajar, yang keempat efektivitas belajar, yang kelima potensi anak, yang keenam karakter anak. Nah, ini nanti satu lagi tugas perkembangan anak. Jadi semuanya ada 7. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami data psikologis anak, yang 7 itu sudah bisa dipegang sama Bapak, itu anak akan sukses nanti ke depannya. Baik Bapak Ibu, itu data-data yang bisa Bapak terima pada saat Bapak Ibu menganalisa data psikologis putra-putri. Nah, Bapak Ibu,
bagi Bapak Ibu yang ingin mengikut sertakan anaknya supaya lebih mudah mengarahkan anak, supaya anak-anaknya lebih bisa meningkatkan kecerdasannya juga, mari kita sama-sama melakukan tes psikologi pada putra-putrinya. Kami ada program untuk psikotes ini dengan harga diskon, karena harga psikotes itu biasanya satu anak itu di 600.000 Bapak Ibu. Tapi kalau kerjasama dengan sekolah minimal ada 10 anak, harga psikotes hanya 150.000 per anak Bapak Ibu. Jadi mengapa Bapak Ibu tidak mengikut sertakan anak-anaknya, apalagi anak-anak remaja, supaya Bapak Ibu itu tidak kesulitan untuk menghadapi putra-putrinya. Nah, hasil psikotes ini bisa diterima 2-4 minggu ya Bapak Ibu. Jadi pada saat psikotes saya tidak langsung meminta biaya untuk psikotes yang 150.000 itu. Tapi pada saat hasilnya selesai 2 minggu atau 4 minggu ke depan baru Bapak Ibu mendapatkan hasil psikotes, baru Bapak bayar dan mendapatkan konsultasi. Nah, untuk psikotes karena kita di masa pandemi ini kadang-kadang takut ya berkumpul-kumpul, bergerombol. Nah, kita bisa online ya Bapak Ibu. Jadi psikotesnya bisa online. Untuk psikotes biasanya saya memberi jeda atau waktu 1 minggu dari sekarang. Misalnya sekarang itu hari Senin, berarti untuk psikotesnya di Senin depan. Jadi mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu peduli sama putra-putrinya, ingin mempunyai putra-putrinya yang cerdas secara emosi dan cerdas secara intelektualnya, yuk kita mengikut sertakan putra-putrinya pada tes psikologi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mari mulai sekarang Bapak Ibu memperhatikan putra-putri Bapak Ibu, karakter apa sih yang ada di diri putra-putri ibunya, putra-putri ibu bapaknya. Bagaimana solusinya supaya bisa sembuh tidak seperti itu putra-putrinya. Yuk kita sama-sama psikotes. Itu mungkin Bapak Ibu, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.